Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di bincang seni dengan tema pangan dan kearifan lokal. Jadi di tengah-tengah sini kita sudah kehadiran narasumber kita, ada Kang Seto atau nama panjangnya Hardian Eko Nurseto. Ya, halo Kang Seto, gimana kabar sih? Baik. Sorry. Selamat malam. Maaf, suaranya putus-putus di saya. Putus ya? Ya, saya. Oke, kita sambil jalan sambil cek sinyal kali ya. Di sini juga usaha juga Bang Buna Beding dari NTT. Sehat Bang Buna? Oke, jadi untuk bincang kita kali ini merupakan sesi pertama. Ini dibuka secara publik dan diwajibkan hadir juga untuk para peserta workshop Art Identity. Mungkin di sini ada yang baru ikut ya. Jadi Art Identity ini merupakan pameran seni media baru yang digagas oleh Tangsel Creative Foundation dan didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, untuk Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru. Jadi workshop online kali ini adalah rangkaian program untuk menuju pameran seni media yang akan diadakan di awal November nanti di Tangsel. Nah, jadi untuk workshop yang sesi ini adalah workshop yang pertama, di antara berikutnya nanti ada 3 sesi lagi dan dengan temanya berbeda-beda tapi masih berkaitan dengan kultur pangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja untuk pemaparan materi dari Kang Seto. Mungkin untuk materinya kita singkat, tapi kita perpanjang waktu untuk tanya jawab mungkin ya, biar lebih dapat untuk jadinya materinya. Baik. Silakan Kang Seto. Izin share screen. Terima kasih. Oh, saya belum bisa share screen. Boleh dibantu untuk share screen? Sudah. Halo. Ya, sambil menunggu saya bisa share screen, perkenalkan saya Hardian Eko Nurseto. Saya seorang food antropologis yang mengajar di Universitas Padjadjaran Bandung, ya, dan mengajar mata kuliah makanan dan kebudayaan di Departemen Antropologi. Nah, baik. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah ada nih gambar. Ya, baik. Nah, kali ini dalam tema pangan dan kearifan lokal, saya akan mengajak teman-teman diskusi ya. Jadi ini cuma sharing tentang apa yang saya pelajari dan terkait dengan pangan dan kearifan lokal. Nah, sudah cukup jelas ya, ininya sudah terlihat ya, paparannya sudah. Oke, baik. Nah, oke. Apa yang kita bayangkan? Ini kita boleh interaksi kan? Ya, ada boleh. Partisipan ya. Apa yang kita bayangkan dengan ini? Kenyang. Oke. Ada yang tahu ini makanan apa? Mangga boleh dijawab. Boleh di kolom chat ataupun di langsung. Sebentar saya sambil buka kolom chatnya. Boleh. Ada yang bisa menjawab? Kalau ini apa kira-kira? Soto ya. Gimana sama ini? Biasanya kita makan Biasanya makan porsi kayak ini jam apa ya biasanya? Siang.
Enak ya. Makan siang. Oke. Nah, dari tiga menu tadi, apa kesamaan yang bisa kita ambil sebetulnya? Coba lagi ya. Nah, ada 3 menu nih, 1, 2, 3. Kira-kira apa yang kesamaan yang bisa kita ambil dari situ? Nah, kesamaan yang bisa kita ambil adalah sama-sama ini kalau kita lihat ini gudeg dari Jogja, kemudian soto Betawi, Jakarta, ini misalnya nasi Padang ya, dari Sumatera Barat gitu, dan ketiganya sebenarnya menggunakan nasi dan bumbu. Oke. Dan nasi ini ada di seluruh Indonesia sekarang, saat ini sudah menjadi bahan pokok makanan masyarakat Indonesia. Nah, kenapa ya kemudian nasi ini menjadi penting gitu bagi masyarakat Indonesia gitu? Bahkan ada anekdot bilang bahwa belum makan kalau belum makan nasi gitu. Kalau bahasa Sunda tuh, kalau anak-anak di Bandung, kebetulan saya tinggalnya di Bandung, kalau anak-anak di Bandung biasanya ngomongnya sanguan bisidai gitu. Jadi makan nasi biar nggak mati gitu. Atau misalnya bahasa lainnya adalah pondasi sing kokoh gitu. Pondasi lah yang kuat gitu. Nah, pondasi yang kokoh itu biasanya merujuknya pada makan nasi gitu. Pondasi yang kokoh. Nah, ini secara alam bawah sadar terus masuk sehingga kita terbiasa dengan bahwa kalau kita mau makan, kalau kita mau kenyang itu ya makan nasi. Mau sarapan, mau makan siang, mau makan malam, itu kalau belum makan nasi ya belum makan. Nah, tapi sebetulnya di Indonesia kita mengenal banyak makanan selain nasi. Sorry, ini sebentar, kayaknya udah. Nah, tapi sebenarnya sejak kapan sih kita bergantung pada beras? Nah, Fadli Rahman, seorang sejarawan, pernah bilang bahwa politik Orde Baru itu mengadopsi pola kekuasaan kerajaan Mataram. Salah satunya adalah orientasi pada beras kala itu. Jadi kala itu kewibawaan seorang penguasa ditentukan oleh keberhasilan memakmurkan pangan rakyat. Dan pada zaman VOC, produksi dan ekspansi beras itu sudah terjadi. Jadi sebenarnya kebiasaan kita memakan nasi itu sebetulnya sudah ada sejak dulu, meskipun sebetulnya kita punya banyak bahan makanan lain selain beras gitu. Nah, salah satunya adalah ini misalnya tadi yang maaf kok tidak mau bergerak. Nah, oke. Nah, salah satunya adalah ini. Ini adalah sagu kasbi ya. Jadi foto ini saya ambil di Ternate di akhir tahun kemarin. Jadi saya pergi ke Ternate. Ini adalah sagu kasbi. Dia adalah bentuknya lempengan keras gitu. Jadi kalau misalnya kita mau makan ini digigit udah nggak akan bisa, gigi kita nggak akan kuat gitu karena dia harus biasanya direndam dulu sama cairan. Ada kadang misalnya kita rendam sama teh atau sama kopi atau kita campur dengan kuah kuning misalnya gitu atau sayur ikan misalnya gitu. Nah, ini adalah sagu kasbi. Sagu ini adalah terbuat dari singkong, sebetulnya dari ubi kayu gitu. Jadi dia itu dibuatnya menarik banget. Jadi dia singkong itu diparut, kemudian setelah diparut halus dia diperas sampai patinya hilang gitu. Terus digiling lagi sampai partikelnya menjadi lebih kecil, lalu dia namanya forno di sana. Jadi semacam oven yang terbuat dari tanah liat gitu, cetakan-cetakan gitu. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam situ dan dia kering, nanti langsung kering dalam tanah liat itu dan menjadi seperti ini lempengan-lempengan. Dan ini menarik karena ternyata sagu kasbi ini sangat cocok bagi masyarakat di Maluku utamanya gitu, yang mereka sering pergi melaut gitu.
Jadi makanan ini sangat awet dan mudah dibawa ya. Jadi bayangkan kita kalau misalnya lihat tadi foto pertama itu kalau foto pertama tadi kita lihat, sorry. Nah, sangat praktis ya, dia cuma dikaretin doang gitu, dikaretin itu kita bisa bawa gitu. Nah, dan awet gitu. Nah, jadi ini adalah sebenarnya bentuk dari pengembangan teknologi gitu masyarakat di Maluku terkait dengan bagaimana caranya mengawetkan makanan supaya bisa dibawa jauh, supaya dia awet dan mudah dibawa. Nah, belajar dari Sagu Kasbi ini kita bisa melihat bagaimana kearifan dan dan pengetahuan masyarakat tentang mengolah makanan. Salah satunya adalah dari ubi kayu. Hal serupa sebetulnya banyak juga di tempat-tempat lain ya. Olahan-olahan singkong. Misalnya ada kaswami di Sulawesi Tenggara. Jadi kaswami ini banyaklah di daerah Buton, Kendari, terus Muna gitu kan. Itu ada di sana mereka kenal kaswami bentuknya seperti kerucut gitu. Dia juga dari singkong yang dikukus. Terus ada luwahak lah di Sumba, atau misalnya kita bisa lihat olahan-olahan singkong lainnya di Jawa, misalnya ada getuk, ada lemet, ada peyem gitu. Dan itu di Jawa juga kita kenal bahwa masyarakat Jawa juga mengenal bagaimana caranya mengawetkan singkong ini gitu. Salah satunya dengan mengolahnya menjadi gaplek gitu atau gatot misalnya gitu. Nah, dan perkembangan ini, perkembangan singkong menjadi makanan ini terus berkembang, inovasinya terus berlanjut gitu. Dari abad 16 ketika jadi karena singkong ini bukan makanan, sebetulnya bukan tanaman asli Indonesia, dia dibawa oleh Portugis di abad 16 gitu. Kemudian dia berhasil menjadi makanan utama di berbagai daerah di Indonesia gitu, karena dia sangat adaptif ya, dia cukup ditancap nanti jadi itu singkong gitu, tumbuh gitu kan. Dan hampir semua bagian dari singkong ini mulai dari daunnya, umbinya itu dimakan gitu. Bahkan kulit umbinya kalau di Sunda itu dimakan juga gitu. Nah, namun ya stigma tentang singkong gitu sebagai makanan kampung ini sangat kuat sehingga kurang populer menjadi santapan mewah ataupun utama dalam sebuah jamuan makan di kota-kota besar saat ini. Misalnya kita makan di jamuan hotel bintang 5 gitu, menu-menu singkong ini jarang menjadi santapan utama. Nah, namun sekarang inovasi terus berlanjut gitu, bahkan sudah ada yang namanya tepung mokaf gitu, modified cassava flour. Ini adalah tepung pengganti terigu ketika orang sudah banyak orang sudah banyak menghindari tepung gandum karena gluten gitu. Sorry sebentar. Karena gluten terus dan saat ini sebentar. Nah, saat ini tepung mokaf ini sudah bisa digunakan hampir sama seperti fungsinya seperti terigu gitu. Walaupun untuk pembuatan roti dia masih harus diberikan santan gam untuk supaya roti itu bisa mengembang. Tapi tepung mokaf ini udah bisa jadi mie, udah bisa jadi tortilla misalnya. Dan banyak sekali orang-orang sudah menggunakan tepung mokaf ini. Jadi tidak hanya ketika kita berbicara tentang singkong, sebetulnya tidak hanya makanan dalam tanda petik tradisional gitu, makanan khas satu daerah, tapi juga terus berinovasi dan bisa menjadi makanan kekinian lah kalau anak muda sekarang bilangnya gitu.
Nah, salah satunya adalah ini yang menggunakan tepung mokaf. Tadi kalau saya bilang bahwa di Jogja itu orang berhasil mengawetkan singkong ini menjadi gaplek, dan sekarang gaplek ini udah diinovasi lagi menjadi brownies, menjadi kue-kuean yang lain. Oke. Selanjutnya adalah jagung. Sama seperti singkong, dia juga dikenalkan di Indonesia itu di abad 16 oleh bangsa Portugis juga. Jadi jagung juga dibawa dari Amerika Selatan. Dan jagung juga kemudian beradaptasi dengan kuliner-kuliner khas daerah di Indonesia. Jadi saat ini produksi jagung ke-8 terbesar di dunia gitu, Indonesia, dan banyak sekali makanan khas daerah yang menggunakan bahan dasar jagung, karena daerah-daerah yang suplai airnya tidak sekuat daerah-daerah yang bisa digunakan untuk sawah gitu, irigasinya tidak ada saluran irigasi misalnya gitu, biasanya cocok yang curah hujannya tinggi cocok ditanami oleh jagung gitu. Nah, makanan khas di Indonesia yang menggunakan jagung antara lain adalah brontol jagung di Blora, terus nasi empok di Madura, tinutuan Manado, jagung titi Ternate, jagung bose NTT, binte Bilihuta misalnya di Gorontalo, itu menggunakan jagung sebagai memberikan unsur karbohidrat di dalam makanan tersebut. Kira-kira kayak ginilah ya. Ininya di paling atas kiri itu adalah grontol, terus ini jagung titi di bawahnya, di atas sebelah kanan itu adalah jagung bose, di bawah sebelah kanan bawah adalah itu binte Bilihuta khas Ternate. Nah, ya baik. Selain itu juga sekarang tepung jagung sudah banyak beredar dan kita juga bisa mengkonsumsinya, karena kalau tadi kita menggunakan jagung segar yang relatif mudah busuk gitu ya, kalau kita tidak menyimpannya dengan baik, kita tidak mengeringkannya, dia akan busuk dan tidak bisa dikonsumsi lagi. Nah, tepung jagung ini untuk masyarakat perkotaan udah relatif lebih mudah penyimpanannya, dan dia bisa dikreasikan menjadi berbagai macam kuliner, baik cake maupun biskuit, polenta cake misalnya gitu, bisa pakai tepung jagung. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah tidak hanya singkong dan jagung gitu. Berapa jenis yang sering kita makan dari umbi-umbian misalnya gitu. Kalau misalnya kita coba refleksikan diri kita gitu, dalam 1 minggu misalnya, berapa banyak sih karbohidrat selain nasi yang kita konsumsi? Di sini bisa dilihat, ini foto yang saya ambil di pasar di Ternate waktu itu, dan ada berbagai macam umbi-umbian. Nah, mungkin teman-teman bisa tuliskan di kolom chat kira-kira ada apa aja di sini. Itu singkong, ubi, sama talas ya Kang? Ya, betul. Benar ya. Oke, baik. Nah, jadi sayangnya di pasar-pasar di kota besar saat ini banyak banyak pedagang yang tidak menjual ini karena permintaannya juga sedikit gitu. Sama ketika penjual di pasar juga sama, mereka juga akan menjual barang-barang yang cepat terjual. Ketika pedagang tidak menjual barang-barang, mereka tidak mengambil komoditas ini, tentunya petani juga tidak akan menanam, gitu kan. Nah,
ketika petani tidak menanamnya, gitu, tentunya nanti kita akan semakin sulit untuk mendapatkan komoditas-komoditas ini. Nah, ini kemudian yang menjadi concern kita saat kita tidak mengkonsumsinya, lambat laun komoditas-komoditas selain beras juga akan semakin sedikit yang memproduksi atau mungkin hilang dari kebiasaan makan kita. Karena food habit dari setiap kebudayaan itu juga ditentukan oleh komoditas yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah salah satu sajian di Ternate, gitu. Kalau kita perhatikan, gitu, di sini kita bisa lihat ada beberapa jenis karbohidrat yang bisa kita makan. Yang pertama di paling kanan ini adalah sagu atau papeda, gitu kan. Di mangkok sebelah kanan, di sebelah yang tangannya pakai lengan garis-garis tuh, itu adalah papeda yang terbuat dari sagu. Kemudian ada singkong, gitu kan, singkong rebus gitu di sini. Terus juga kita bisa lihat ini yang bentuknya seperti tempe persegi, itu adalah tadi yang kita bahas, sagu kasbi. Dan juga di paling kiri sendiri, paling kiri bawah, kita bisa melihat ada nasi di situ. Jadi dalam satu sajian gitu, walaupun kita sudah menyajikan papeda, gitu, tapi mereka tetap memberikan nasi untuk sajian ini. Dan ini menarik gitu. Nah, wah sudah 15 menit. Oke. Baik, kalau gitu nanti kita lanjut diskusi. Mungkin kita bisa coba refleksikan makan malam apa kita kali ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Tito. Ini menarik sekali ya. Jadi kita banyak tahu. Saya nggak cuma beras aja. Jadi tadi ada sagu kasbi, kaswabi, kedua aqua ya. Dan itu nggak jauh saya ini ya. Dan ada kearifan lokal yang melekat pada makanan-makanan pangan itu ya. Kayak tadi sagu kasbi itu dibawa untuk ke melaut karena praktis dan awet. Betul. Bahkan kalau waktu saya di Ternate, teman saya cerita bahwa bahkan ketika kita pergi kuliah ke Jawa, kata dia, ini sagu kasbi ini kita bawa buat bekal karena susah nyarinya di Jawa kan. Mereka biasa makan itu dan itu awet gitu. Jadi dalam 6 bulan mereka pergi ke Jawa, si sagu kasbi ini bisa tersimpan awet. Itu awetnya bisa berapa lama, Kang? Detailnya sih saya belum baca penelitiannya, tapi kalau kata mereka selama dia tidak berjamur, selama dia kering dia akan awet. Baik, penyimpanan juga mungkin suhu kamar aja kali ya. Iya, penyimpanan biasa aja gitu, suhu kamar. Yang penting nggak lembab, nggak basah, karena kalau basah dia akan jamur. Baik. Teman-teman mungkin ada yang mau merespon atau bertanya tentang pangan dan kearifan lokal yang dibawa sama Kang Seto. Mungkin boleh langsung unmute atau chat. Mungkin Kak Hendri biasanya suka ada pertanyaan nih, Kak Hendri dari NTT. Wah, ada yang dari NTT, pasti bisa cerita banyak ini tentang jagung. Malah saya yang belajar nanti. Ada nih dari wonderfoods.id. Silakan, Kak. Halo, selamat malam. Malam. Wih, kayak kenal ini suaranya nih. Siapa, Kang? Wah, Ode ini. Luar biasa. Jadi saya nggak tahu. Oke, Bang.
Apa kabar Kang Seto? Luar biasa ya. Baik. Wah, ini ada finalis MasterChef yang pulang lebih lama daripada saya. Luar biasa, malam-malam dapat kuliah tentang kuliner. Tadi ternyata bahas jagung. Kebetulan jagung yang saya bikin di MasterChef dipanggil ya daripada jagungnya Kang Seto. Tapi sejarahnya tadi saya dengar, luar biasa Kang Seto nih. Dari jenis-jenis jagung, Kang. Ya. Gimana tuh kalau menurut Kang Seto jenis jagung sepengetahuan Kang Seto? Apakah semua jenis jagung itu bisa dibikin bubur kah atau bisa dibikin seperti binte biluhuta atau cuman jenis-jenis jagung tertentu? Gitu saja Kang. Oke, baik. Mau langsung dijawab atau? Iya, langsung. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Apa kan biasanya jagung di Sulawesi sama jagung di Jawa itu, kalau di Sulawesi kan walaupun dia warna putih tapi tetap manis. Kan, lanjutkan. Ya, kalau ngomongin jagung tuh kan ada macam-macam ya. Kayak misalnya kalau di Jawa mungkin kalau yang di pasar-pasar itu jagung-jagung hasil pemuliaan gitu. Varietas hasil pemuliaan, dia bentuknya besar, bulirnya kuningnya cerah gitu kan, atau bahasa ininya GMO gitu. Nah, tapi di daerah-daerah lain di Indonesia Timur misalnya itu juga kita punya jagung-jagung yang lain ya, misalnya kalau kayak tadi untuk jagung bose itu kan dia jagungnya warnanya putih. Terus ada lagi jagung yang warnanya ungu atau apa ya? Ya, ada. Dia nggak ungu full, tapi ada ungu belang-belang gitu, ungu putih gitu kan, ungu putih sedikit hitam gitu. Dan itu juga biasanya digunakan untuk untuk makanan khas di daerah Sulawesi itu ada banyak. Nah, terus kalau yang paling banyak kita temui sih sekarang ya jagung hibrida atau jagung transgenetik gitu, apa GMO itu ya, yang mulus-mulus gitu, kita lihat di supermarket. Iya, yang kuning itu ya, Kang ya. Ya, kuning besar, terus ya manisnya agak kurang gitu. Kalau di Sulawesi sendiri yang kuning begitu jarang sekali. Banyaknya yang putih ya? Iya, yang putih. Tapi dia tetap ini tidak dibikin sayur. Orang Sulawesi makan sayur pakai jagung itu kayak, aduh, bagaimana? Di sana buat kalau di Sulawesi? Jadi karbo dia. Kalau di Sulawesi dijadiin karbo kan, maksudnya fungsinya bukan untuk sayur. Bukan untuk saya pengganti nasi. Kalau di Sulawesi Tenggara sendiri namanya katumbu, makanan khasnya di jagung. Yang ditumbuk karena ini sih, karena makin berkembangkan alat-alat, akhirnya ada yang digiling, bukan lagi ditumbuk. Luar biasa. Oke Kang, luar biasa materi. Wah, kaget saya ini ada Ode. Mantap. Thank you. Itu materi bagus sekali, materi langka itu. Aduh, untung saya sempat lihat tadi ada Zoom. Oke, guys. Thank you. Oke, terima kasih lanjut. Bang Laude. Hostnya lanjut. Terima kasih Bang Laude. Berarti kayak keahlian memasaknya lebih jago Bang Laude nih daripada Kang Seto. Gitu. Enggak juga. Jago Ode lah. Buktinya pulangnya saya duluan kok. Mungkin pengetahuan ini. Oh gitu ya, mungkin pengetahuan kuliner kelebihan, Kang Seto tahu ya. Tapi Bang Laude nggak sampai dilempar kan piringnya ya.
dia cuman gugup saja itu. Kalau nggak gugup dia paling makin enak masakannya. Benar-benar. Oke, sip. Lanjut ya. Terima kasih Bang Dode. Thank you. Mungkin ada teman yang lain yang ingin bertanya. Atau mungkin ini cuma selintingan aja kali ya Kang. Jadi kalau yang saya lihat ya, kalau ya di MasterChef Indonesia yang season 8 ini kayak lebih banyak ini ya, makanan lokal atau tradisional ya yang diangkat ya. Kayak nggak seperti yang season sebelumnya di banyak makanan mungkin western gitu-gitu ya. Ya. Sayangnya makanan lokalnya muncul ketika saya sudah pulang. tapi dari galeri pertama udah muncul sih makanan lokal. Jadi pertama kali challenge pertama udah berbagai macam beras gitu kan. Jadi dari beras putih, beras coklat, beras hitam, beras merah, terus ada beras jagung, ada beras singkong di situ. Terus challenge keduanya udah umbi-umbian gitu. Dari mulai talas, terus singkong, terus ubi ungu, terus ubi kuning gitu. Udah mulai itu gitu. Udah banyak bahan-bahan lokal gitu ya, bahan-bahan lokal Indonesia. Kang Seto, yang sepengetahuan saya kayak Kang Seto ini udah keliling Indonesia ya untuk riset pangan gitu ya, riset kuliner gitu. Oke. Ini sebetulnya menarik gitu. Ketika seni dan makanan, dua-duanya adalah produk budaya gitu. Jadi makanan adalah bentuk dari untuk bertahan hidup gitu. Nah, dan itu dipengaruhi oleh kebudayaan tempat masyarakat itu ada, juga dipengaruhi oleh ekosistem atau komoditas yang ada di seni juga merupakan produk budaya yang dipengaruhi oleh ekspresinya dipengaruhi oleh budaya dari setiap masyarakat. Nah, selanjutnya adalah ketika kita lihat dalam konteks bermasyarakat atau dalam konteks sosial, seni dan makanan ini keduanya tidak bisa dipisahkan. Dan misalnya kita masyarakat melakukan berkesenian, juga misalnya melakukan gelaran seni gitu, makanan selalu hadir di situ. Bahkan makanan juga seringkali menjadi media kan. Makanan seringkali menjadi media untuk kalau misalnya kita melihat serentahun gitu misalnya. Serentahun itu juga makanan berbaur menjadi satu di situ. Nah, tapi balik lagi, ketika kita berbicara tentang seni, tentu konsep dari seni ini juga kita harus clearkan dulu kan. Gitu. Kita harus sama-sama dalam satu definisi. Gitu. Ya, dan juga ya, jadi memang kedua hal tersebut memang nggak bisa dipisahkan juga ya, karena pangan lokal pasti berkaitannya dengan budaya ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya nih? Ini mumpung bisa
hadir di biasanya dia suka sibuk nih. Mungkin sambil nunggu ini juga nih Kang, saya agak curious juga tuh tentang party gastronomi sama yang tentang makanan-makanan fermentasi itu Kang. Wah, itu kan pasti juga berkaitan banget tuh dengan seni ya. Itu juga kan tekniknya kayak gitu kan, tekniknya juga sangat penting sekali ya fermentasi itu. Dan ternyata Indonesia itu kental ya dengan makanan-makanan fermentasi ya. Itu gimana menurut Anda? Ya betul. Iya, itu adalah salah satu bentuk fermentasi adalah salah satu bentuk dari bagaimana nenek moyang kita itu mengapresiasi makanan. Jadi saat komoditas itu melimpah, bayangin aja kalau misalnya kita melihat bahwa makanan itu adalah siklus ya. Bahan makanan itu kita melihat dalam siklus tahunan. Dia ada di satu season dia musim, di season lain kita tidak bisa menemukan bahan itu. Misalnya. Nah, bisa dikonsumsi sepanjang tahun. Akhirnya fermentasi ketika dia berhasil di fermentasi, ternyata dia bisa diaplikasikan tidak hanya dimakan segar gitu, tapi ternyata dia bisa diaplikasikan ke banyak makanan gitu, dicampur ke kuah gitu kan, dicampur ke sambal gitu. Dari mempelajari makanan fermentasi juga kita bisa melihat bagaimana nenek moyang kita mengembangkan teknologi itu, teknologi mengawetkan makanan dan juga teknologi dan pengetahuan untuk memanage komoditas, memanage bahan baku. Gitu. Misalnya di Banjarmasin gitu, ada Banjarmasin kan kita kenal dia adalah kota dengan 1000 sungai gitu. Jadi kalau kita ke Banjarmasin tuh lebih banyak ketemu jembatan gitu daripada ketemu lampu merah gitu kan. Nah, di situ kita bisa lihat kalau kita pergi ke pasar itu aneka macam ikan air tawar itu banyak banget dibandingin saya ada di Bandung gitu. Kalau misalnya kita datang ke pasar di Bandung, ikan air tawarnya tuh nggak ada 1/10 jenisnya daripada yang ada di Banjarmasin. Dan masyarakat Banjarmasin, orang Banjar ini punya teknologi mengawetkan ikan itu, namanya iwak pakasam. Jadi dia membuat ikan itu diawetkan menggunakan garam dan sangrai beras itu supaya dia tahan lama. Jadi hasil tangkapan mereka di sungai gitu, itu diawetkan supaya bisa disimpan lebih lama dibandingkan dia menyimpannya dengan segar. Kira-kira kayak gitu sih. Iya, pengetahuan lokal itu juga sebenarnya hal yang menarik juga ya Kang. Itu pengetahuan lokal yang mulia itu teknologi pengawetan makanan juga ternyata emang kita kuat ya budayanya di situ. Ya betul. Kalau misalnya kita telisik lebih dalam, sebetulnya setiap daerah itu pasti punya makanan fermentasi. Baik itu makanan gitu, maupun minuman fermentasi. Jadi pasti setiap daerah ada. Cuman sayangnya ini tidak terdokumentasikan. Gitu. Nggak banyak. Jadi nggak banyak orang nulis tentang itu, nggak banyak orang mendokumentasikan tentang itu. Mereka menganggap taken for granted aja, ya ini mah makanan biasa aja ada di sini. Gitu. Padahal kalau itu ditulis gitu, atau itu didokumentasikan dan diceritakan lagi ke orang lain, mungkin itu menjadi hal yang menarik gitu, karena di tempat lain tuh nggak ada gitu misalnya. Mungkin ini ya Kang, pangan lokal tadi juga terkait kayak tadi yang singkong, ubi dan talas itu emang jarang dijual di pasar karena emang pangan tersebut yang kurang masyarakat di kota-kota besar, hingga akhirnya penjualnya juga karena permintaan sedikit, akhirnya penjual juga tidak menjual, cuma beberapa aja gitu.
jujur di Tangsel pun sekarang agak susah tuh Kang cari-cari langsung singkong, ubi gitu. Karena kan banyak kan kita konsumsi singkong mungkin belinya di tukang gorengan. Kita nggak beli ngolah langsung, tapi kita konsumsinya lewat gorengan atau olahan-olahan lainnya. Ya, setuju. Atau mungkin kita belinya di ini minimarket ya, udah dibungkus. Iya, udah dibungkus. Udah jadi keripik kan. Ya, benar-benar. Jadi keripik. Ya, saya sebetulnya pernah dulu bikin simulasi di kampus. Jadi waktu itu saya bawa singkong utuh, jadi dari batang sampai ke bawah gitu, itu belum saya bongkar gitu. Dia masih umbinya masih nempel ke batang, terus masih ada sisa-sisa tanah dikit lah karena nempel di kulitnya kan. Itu saya bawa ke kampus dan saya tanya mahasiswa, ada yang belum pernah melihat singkong gitu. Dan ternyata ada yang belum pernah melihat singkong utuh ya gitu. Waktu saya suruh mahasiswa saya mengupas juga ternyata ada yang belum pernah mengupas singkong. Jadi kalau ini nggak pernah kita komunikasikan, maka pengetahuan itu lama-lama juga akan hilang. Ya, jadi juga ini ya mungkin jadi karena kita nggak komunikasikan, karena kita juga nggak publikasikan, jadi akhirnya banyak generasi yang milenial, generasi Z yang nggak tahu pangan lokal dan akhirnya hilang begitu aja gitu ya. Nah makanya itu sayang banget. Saya juga kebetulan baru tahu tuh yang kayak namanya Kasuami, Luwak Akla gitu. Apalagi tadi Timet ya. Kayaknya seru juga tuh Jadi kalau mungkin saya kan sempat juga membantu teman-teman dari Komite Buku Nasional. Jadi tuh setiap mereka kayak lagi pameran di London Book Fair atau Frankfurt Book Fair, mereka pasti bawa makanan ya. Tapi makanannya itu nggak jauh-jauh dari mungkin rendang, nasi goreng, sate, tempe gitu. Nggak ada gitu yang aneh-aneh gitu yang kayak tadi Kang saya sebutin gitu. Sayang banget ya Kang ya. Sebenarnya kalau bawa makanan timur mungkin lebih seru lagi ya. Ya betul sih. Kayak sebenarnya kalau misalnya kita mau pameran di luar negeri gitu, kita bawa sagu kasbi kan lebih ringkes ya daripada kita bawa. Dia kering juga ya. Iya, dia kering terus bisa di packing. Walaupun sekarang kan udah ada vakum seal ya, mau bawa apa aja bisa gitu, semuanya di vakum aman gitu. Sekarang kita teman-teman yang lain tidak ada pertanyaan. Ini juga bergabung nih Kang peserta-peserta workshop identity. Jadi kemarin kita sempat tuh buka panggilan terbuka, lalu diisi yang masuk itu 14 orang dari berbagai macam daerah, dari Padang, ada yang dari Bukit Tinggi, dari Kupang, ada yang dari Bali, dari Singkawang, Parepare. Jadi mereka nanti itu sekitar akhir Oktober kita undang ke Tangsel untuk buat karya seni media yang berhubungan dengan kultur pangan. Di Bukit Tinggi tuh saya pernah ke sana neliti tentang Dadiah waktu itu. Mungkin teman-teman dari Bukit Tinggi sudah familiar dengan itu. Jadi ada tuh Kak Bang Beni mungkin gimana Bang? Mungkin tahu tuh Bang Beni. Iya Mas. Biasanya itu Dadiah dari fermentasi susu kerbau. Ya betul. Biasanya masih suka konsumsi Bang? Jarang sih Bang, jarang. Tapi masih ada yang jual. Ya. Dulu saya waktu ke Padang itu, saya nyari Dadiah di Padang nggak ada, ternyata harus pergi ke Solok gitu. Jadi saya waktu itu ke Solok cuman buat neliti Dadiah itu. Masih kalau di sini tuh masih ada yang itu juga sih Bang, yang bikin, yang beberapa yang di tempat-tempat di kampung-kampung sih Bang. Ada sih beberapa yang masih jual. Kalau anak muda di sana masih banyak yang konsumsi atau enggak? Ada sih diolah jadi minuman segar gitu.
ampiang dadiah namanya Bang. Oh ya, ampiang dadiah. Kayak cincau gitu terus dikasih dadiah itu. Kasih gula kelapa ya. Kasih Iya. gula kelapa di atas. Laren. Thank you Bang Beni. Wah, itu rasanya gimana tuh Bang Beni? Nah tuh Bang Beni bisa cerita tuh. Kayak boba kali ya? Apa gimana tuh? Rasanya tuh gimana ya Bang? Kayak ada asam-asamnya gitu sih karena dadiahnya itu. Tapi itu emang kesukaan anak-anak muda di sana apa sebatas udah tahu gitu. Terus biasa aja gitu di minuman biasa. Masih dibilang kurang diminati juga sih Bang. Masih iya gitu. Sayang banget ya. Nah, itu termasuk kearifan lokal ya Bang ya. Mungkin bisa deh nanti teman Bang Bedi dan komunitasnya bikin workshop pengemasan gitu teman-teman ngerajin dadiah. Jadi buatnya jadi packagingnya lebih bagus, lebih menarik milenial. Mungkin ada teman-teman lagi mau respon atau mau sampaikan sesuatu atau mau tanya-tanya. Sambil nanti kita kalau sesuai jadwal kita sampai jam 8 untuk kosong. Sambil ini juga nih Kang, jadi di teman-teman kemarin peserta itu panggilan terbuka, mereka itu mengirim proposal. Oh ini ada yang nanya Agung ya dari Jogja. Silakan Mas Agung. Halo, terima kasih. Maaf ya nggak buka kamera. Mau menegaskan apa tadi kan bahas tentang apa pangan menjadi tradisi gitu. Kayak di Jawa itu kan sebenarnya ada dari dulu itu ada namanya puasa rawotan. Dan puasa rawotan yang makan hanya umbi-umbian, terus yang di dataran di atas ditanam di atas kayak semangka, melon gitu. Sama cuma makan yang ada digantung gitu kayak buah-buahan gitu. Nah, sebenarnya kayak pola hidup sehat itu udah dilakukan dari jauh-jauh hari dari nenek moyang kita itu dan sebenarnya pola hidup sehat itu bukan sebuah tren yang baru kayak gitu. Ya kan Mas, gimana? Ya, setuju. Karena sebetulnya kalau di antropologi kita mengenal bahwa makanan itu tidak hanya sebagai pemenuh kebutuhan biologis saja gitu. Tapi salah satu core-nya adalah makanan sebagai obat atau obat sebagai makanan. Jadi di setiap daerah itu punya kearifan terkait dengan kepercayaan atau mereka percaya bahwa ketika memakan makanan tertentu dia bisa berpengaruh terhadap misalnya lagi apa ya misalnya kalau di Jawa itu misalnya kita tahu empon-empon gitu kan, kalau misalnya empon-empon itu rimpang-rimpangan yang kalau kita minum dia akan menyehatkan badan gitu kan. Terus belum lagi misalnya di daerah tertentu percaya bahwa kalau perempuan boleh kebanyakan makan timun misalnya kayak. Dan kalau misalnya kita perhatikan terkait dengan makanan sehat, sebetulnya kalau saya cek di kebetulan saya punya project idealis untuk memasak semua makanan yang ada di Mustika Rasa gitu. Ada buku resep sekitar 1.600 sampai 1.700
resep di dalamnya gitu. Nah, kalau kita baca di situ, ya hampir semuanya makanan itu sehat gitu. Dan apa ya namanya? Dan kita kenal bahwa makanan-makanan dengan proses singkat itu juga sehat, kayak misalnya lotek, gado-gado, karedok misalnya, atau pecel gitu. Nah, itu juga sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sebetulnya secara pengetahuan melalui kebudayaan itu juga sudah mengembangkan pengetahuan mereka untuk apa yang dimakan itu juga menyehatkan bagi si orang yang mengkonsumsinya. Kira-kira kayak gitu. Oke, gimana Mas Agung? Mana Mas Agung belum respon? Ya, terima kasih Mas. Ya, aku juga sebenarnya dalam arti identity ini aku membuat karya yang membahas tentang nilai-nilai leluhur sih, kayak gitu, kayak tradisi tumpengan, gunungan, kayak gitu. Itu kan yang dasarnya adalah makanan gitu, tapi merujuknya adalah kepada kayak nilai-nilai leluhur untuk pencipta kayak gitu kan. Ternyata dari dulu itu leluhur kita sudah memperkenalkan itu dengan makanan bukan sekedar makan lalu kelar, hilang dan kenyang, tapi lebih ke nilai-nilai yang leluhur pada terima kasih kepada sang pencipta yang sudah melahirkan atau menghadirkan kita di bumi ini dengan makanan-makanan yang kita makan. Ya. Menarik Mas Agung. Betul, karena makanan juga kemudian menjadi media untuk sesuatu yang supranatural gitu, dalam banyak kebudayaan seperti itu kan. Dan salah satunya misalnya tumpeng gitu. Tumpeng adalah bentuk rasa syukur manusia gitu, yang diwujudkan gitu dalam bentuk tumpeng gitu. Mulai dari bentuknya yang seperti gunung, kemudian ada urap, ada di dalamnya, ada telur rebus gitu, dan semuanya itu memiliki filosofi tersendiri gitu. Dan ya kalau dibahas di sini sebenarnya bisa 3 SKS nih ngomongin tumpeng doang nanti. Tapi intinya dari tumpeng juga kita bisa melihat bagaimana relasi sosial antar manusia itu terjadi gitu. Tidak hanya makanan itu untuk biologis manusia sendiri, tidak hanya makanan untuk sesuatu yang supranatural di sana, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang lainnya, tapi juga relasi antar manusia gitu. Kita bisa melihat bagaimana seseorang itu memiliki status sosial lebih tinggi dibandingkan orang lain dengan tumpeng gitu. Karena orang yang bisa bikin tumpeng adalah orang yang sedang memiliki rezeki berlebih sebetulnya kan. Berarti secara nggak langsung juga makanan juga bisa jadi ini ya, pembeda kelas sosial ya, secara kasar gitu ya. Ya betul. Apalagi kalau di dulu gitu, misalnya di Jogja gitu kan, juga kita bisa kenal mana makanan keraton, mana makanan di luar. Jadi kita keraton. Bisa lihat makanan yang di luar benteng tuh berarti makanan rakyat gitu ya, di dalam benteng makanan kerajaan. Walaupun sekarang sudah mulai berbaur ya, makanan keraton bisa kita konsumsi, tapi mereka tetap punya makanan-makanan yang tidak bisa dikonsumsi
dalam semua situasi. Jadi hanya situasi tertentu makanan itu keluar dan bisa dikonsumsi. Sama kayak gampangnya kita nggak mungkin bikin kupat sama opor di ulang tahun, ya kan? Bikin kupat sama opor ya harus Lebaran gitu. Nggak mungkin ulang tahun bikin kupat sama opor. Atau misalnya sedang ada kedukaan, terus kita bikin kupat atau lontong gitu kan? Enggak. Kupat sama opor. Jadi beberapa makanan juga jadi ciri khas perayaan-perayaan tertentu ya. Betul. Oke, ini kita waktunya udah pasti untuk yang sesi pertama dari Kang Seto. Kang Seto mau ikut gabung nih apa sesi kedua atau gimana? Ya, mangga. Nanti saya tapi mungkin off camera. Oke, kita sebelum ke materi yang kedua kita foto dulu kali ya biar enak ya. Boleh teman-teman boleh nyalain kameranya. Ini Bang Laude mungkin mau foto Bang kayak Bang. Oke, udah ya kita siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Kang Seto atas pengetahuannya yang ini juga daging banget nih. Dan teman-teman yang di sini juga peserta workshop mendapatkan insight-insight baru untuk nanti memperdalam atau pemetaan produksi karyanya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Ini dibawakan oleh, kita panggilnya Bang Bona aja ya. Bang Bona ini jurnalis juga dan putra dari seorang Lamapa. Silakan Bang Bona. Silakan. Halo? Ya. Ya. Baik. Teman-teman semua, selamat malam. Saya sebetulnya tadi pengen supaya langsung, biar ada interaksi, karena saya hanya mau melengkapi saja. Saya memberi porsi sedikit singkat dari apa yang sudah dipaparkan tadi oleh pemateri terdahulu. Saya tidak pakai PowerPoint ya. Saya mau memberi sedikit pemantik untuk kita bisa berdiskusi. Tadi lebih banyak kita mendengar diskusi terkait makanan ya, tapi belum disinggung di situ sebetulnya apa sih hubungan antara pangan dan kearifan lokal. Saya sebetulnya tidak suka sebut lokal, tapi karena kearifan dia sifatnya global, dia dari lokal untuk global, untuk umum. Jadi berangkat dari pertanyaan ini sebetulnya, lalu hubungan antara keduanya itu apa? Maka tadi mungkin sepintas lalu disinggung mengenai kaitan antara pangan dan kearifan lokal, tapi kearifan juga tidak disinggung secara saksama dari forum terkait bentuknya kayak apa kearifan itu. Dari makanan yang diproduksi oleh suatu komunitas masyarakat misalnya, bagaimana dia ikut menjadi
derivat dari kebudayaan itu sendiri. Jadi jangan buru-buru untuk mengatakan bahwa makanan itu bagian dari produksi kebudayaan. Saya nanti memberi contoh, beberapa contoh sekilas mengenai bahan untuk kita diskusi. Teman-teman sekalian, sebetulnya apa yang membuat kedua persoalan kita terkait pangan dan kearifan ini bisa saling menentukan. Bahkan kita dapat membangun satu tesis bahwa pangan itu sebetulnya bisa menjadi bagian integral dari kearifan lokal tadi. Dan kearifan kemudian kita kaitkan, sambungkan itu menjadi bagian dari kebudayaan. Ciri-ciri pangan itu apa? Lalu ciri sebuah kearifan lokal itu seperti apa? Dia mencitrakan apa dari masing-masing itu? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini bisa kemudian kita jawab, maka apa yang menjadi bagian dari upaya untuk menampilkan seluruh produk persoalan ini ke dalam wilayah seni, satu seni, saya kira akan menjadi lebih mudah untuk dieksploitasi dan dieksplorasi. Dalam bayangan saya itu, kearifan lokal itu menjadi semacam keunggulan, tapi sekaligus keunikan, termasuk pangan. Tadi Mas Seto sudah menyebut masing-masing tempat mempunyai kekuatan masing-masing, ciri khas masing-masing. Ada jagung titi, ada bose, ada dan seterusnya. Ada sagu dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana cara mengolah. Masing-masing daerah punya. Ada yang sangat sederhana, ada yang sampai tingkat rumitnya juga. Sampai ke tingkat pengawetan pun semua daerah berbeda. Di dalam perbedaan itu sebetulnya terkandung keutamaan kearifan yang kita maksud. Nanti saya akan kasih contoh ya. Sekarang pertanyaannya adalah, semua yang kita sebut diskusikan tadi pada sesi pertama, kemudian yang sekarang, kearifan pangan dan seterusnya, kebudayaan itu kan menjadi ciri dari bangsa ini. Ciri dari negara ini yang mengaku punya kebudayaan namanya kebudayaan Nusantara yang terdiri atau berasal dari setiap kebudayaan daerah. Akhirnya kita membuat subordinasi dari yang tadinya sebetulnya menjadi sentral, sekarang diturunkan peringkatnya menjadi kebudayaan daerah. Kebudayaan lokal bahkan kita sebut. Padahal zamannya STA dulu sudah selesai dengan urusan soal kebudayaan ini ya. Tapi kita mengaburkan lagi apa yang sudah mereka upayakan untuk definisikan. Kita turunkan derajatnya dengan melokalkan seluruh produk kebudayaan daerah yang ada. Maka menurut saya yang perlu kita perjuangkan, dan mungkin kelompok ini bisa membantu dalam urusan pameran seni, menangkap satu soal dan melempar itu ke publik, bahwa tugas dari pemerintah dan negara harusnya menjaga setiap keunikan dan kelokalan dari
semua kearifan-kearifan kebudayaan daerah ini dijaga. Masih ingat dengan revolusi hijau misalnya, semua dipaksa untuk harus makan nasi. Karena itu bahkan dibuat sawah di Papua malah. Jadi mencetak sawah di Papua. Ini saya tidak tahu, ini kemajuan atau kemunduran atau naik kelas atau turun kelas, saya tidak tahu. Tapi intinya begini, teman-teman. Keunikan setiap daerah tidak bisa kemudian kita bombardir dengan urusan pusat. Yang periferi kita korbankan, kita anggap sebagai periferi, orang-orang di pinggir semua ini. Untuk keperluan satu kepentingan, kita pakai tanda petik juga, pusat. Masih ingat zaman Soeharto semua harus makan nasi. Bahkan sekarang raskin itu menjadi populer sekali di kampung saya. Itu orang sepertinya kemudian bermusuhan karena tidak kebagian raskin. Itu di banyak daerah. Karena sudah terkontaminasi sebetulnya paradigma mereka tentang pangan tadi. Seakan-akan yang diarahkan dari pusat bahwa kita harus makan nasi. Padahal mereka juga makan nasi, tapi porsi mereka berbeda. Mereka punya beras. Mereka berasnya berasal dari padi, padinya berasal dari padi sawah ladang. Sehingga cukup aneh ketika orang tahun 80-an akhir itu, ketika saya di Jawa, orang tanya saya begini, kalian di NTT itu di Flores itu makan apa ya? Jadi pertanyaan ini seakan-akan menyudutkan kami yang dari kampung ini. Nasi atau beras itu seakan menjadi penting sekali karena punya karbohidrat dan yang lain tidak. Yang protein itu hanya ada di Jawa misalnya. Karbohidrat juga hanya ada di Jawa. Jadi ini yang mungkin disebut dengan kami kebudayaan kecil, di Jawa itu kebudayaan besar. Sehingga dalam hal tertentu kami bisa memahami apa di balik pertanyaan itu. Tetapi juga berusaha untuk menjelaskan bahwa ya kami sebetulnya juga makan yang kalian makan ini. Tapi porsinya sedikit. Nah, problem ini sebenarnya menurut saya terjadi karena kebudayaan kita ini terlalu dihegemoni oleh negara, dalam hal ini pemerintah, yang menjadikan satu pihak kebudayaan untuk disamakan dengan pihak yang lainnya. Padahal kalau kita mau menelisik lebih dalam, kearifan lokal itu kan hubungannya apa di dalam urusan pangan? Ini pertanyaan yang tadi saya ulang lagi. Kearifan itu kan kalau kita mau definisikan, kearifan itu kan kebajikan yang lahir dari kebijakan sosial atas mufakat bersama dari satu komunitas masyarakat. Yang mereka hasilkan dari hasil interaksi dengan aturan-aturan tertentu, misalnya etos, etika, dan seterusnya, sampai pada mereka memproduksi apa yang kita sebut dengan pangan.
Jadi pangan kearifan lokal itu memberi ciri dan identitas pada kebudayaan. Dan kemudian pada gilirannya dia menjadi bagian dari tadi kita sebut sebagai produk kebudayaan. Jadi pangan itu sebetulnya merupakan representasi dari kehidupan sosial suatu komunitas masyarakat. Sampai di sini saya memberi komentar ini, kemudian saya bercerita tentang tentang kampung saya ya. Hubungan antara kearifan tadi, pangan dan kearifan. Kampung saya itu tidak bisa memproduksi apapun yang disebut pangan. Tapi mereka bisa membangun suatu kearifan mereka atas pangan yang tidak diperoleh dari kampungnya. Caranya adalah karena mereka hidup mengandalkan laut, maka seluruh disiplin, sistem yang ada di dalam upaya penangkapan ikan paus misalnya, mereka turunkan di dalam disiplin hidup sosial mereka dengan saudara-saudara mereka di pedalaman. Dan ini, disiplin ini terletak pada pembagian-pembagian ikan. Dari abad ke-13, 14, 15, 16, sampai abad 21 sampai hari ini masih berlaku. Dan itu sistemnya barter. Padi tidak kami punya. Karena kami hidup di atas batu. Jagung apalagi, dan lain-lain. Maka pasar barter tadi menjadi perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami yang dari pedalaman untuk menukarkan pangan mereka dan kami menukarkan pangan laut. Jadi pertemuan itu terjadi di pasar barter, bahkan juga terjadi di daerah pedalaman yang dilakukan oleh ibu-ibu dari kampung. Untuk apa? Untuk mereka mau menginvestasi pangan dalam jangka pendek, menengah, panjang. Karena tadi kemampuan geografis kami itu tidak melebihi atau hanya sebatas pada kami memproduksi protein dari laut. Dan ibu-ibu punya peran untuk menyimpan seluruh produk pangan, baik padi, gabah, maupun jagung, dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan sangat lama. Dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dan dibagi per mingguan, harian, bulan, dan seterusnya. Sampai membiayai anak-anaknya sekolah ke kota. Jadi, interaksi yang tadi saya cerita sepenggal tadi, itu membangun atau ikut menentukan produk kebudayaan yang hidupi dan menata seluruh tatanan sosial yang ada di seluruh pulau. Jadi nanti di forum ini ada beberapa saudara dari NTT juga bisa membantu menjelaskan bagaimana mereka melihat kehidupan kami dengan ciri khas kami masing-masing. Kami ikut membentuk yang namanya kebudayaan Nusantara ini. Jadi hal-hal kecil yang tadi sudah didiskusikan, contoh-contoh makanan harus diolah seperti apa, menjadi apa, itu sudah jelas bagi kita
untuk kita memberi satu tanggapan nanti terhadap diskusi kita yang nanti kita lakukan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemantik diskusi kita. Itu Mas Sopo, Mas Bayu. Terima kasih Bang Bona, ini menarik banget penyampaian materinya. Jadi di sana di tapi masih sangat kuat ya kearifan lokal untuk ini ya. Kayak penyimpanan pangannya oleh ibu, oleh mama di sana. Terus ke pasar barter juga masih diaplikasikan di sana ya Bang ya. Ini mungkin teman-teman ada yang mau langsung tanya atau merespon? Halo, Mas Wahyu. Ini Vanessa. Terima kasih Kak Seto dan juga Pak Bona Bading. Ini satu pencerahan ya buat kita semua tadi pemaparannya. Saya mau bertanya, karena generasi muda semakin terkikis keahlian kita gitu untuk mengolah bahan utama makanan, misalnya bagaimana sih tahap-tahap menanam padi, kemudian juga kita kehilangan pengetahuan dasar seputar itu. Mungkin kayak generasi kita tuh di bawah kita tuh nggak tahu singkong itu daunnya yang seperti apa. Nah, ini menurut Kak Seto dan juga Pak Bona ini bagaimana sih bisa kita menyambungkan warisan pengetahuan itu kepada generasi mendatang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Vanessa. Mungkin mau langsung direspon oleh Bang Seto atau Bang Bona. Ya, kalau mungkin saya singkat saja. Ini problem juga pendidikan ya. Jadi orientasi pendidikan kita ini memang pertama tidak pernah membuat kita untuk pulang kampung, tapi meninggalkan kampung. Dan meninggalkan kampung itu artinya juga meninggalkan ciri khas. Meskipun belum tentu, karena saya misalnya meninggalkan kampung, tapi saya sering pulang dan kampung menjadi ciri khas saya. Nah, saya mulai dengan misalnya tadi pertanyaan menarik, ada yang malah tidak tahu singkong, ada yang daunnya kayak apa. Karena anak-anak kota itu hanya tahunya KFC, hanya tahunya McD, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Tugas dari pendidikan formal sebetulnya juga membantu memperkenalkan apa yang menjadi persoalan putusnya pengetahuan lokal tadi. Masih ada yang bisa kemudian dibenarkan atau dijadikan alasan bahwa masih ada mulok atau masih ada pelajaran-pelajaran yang terkait dengan tanaman misalnya, mulai dari SD sampai ke SD kelas 3 misalnya ada pengenalan tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hewan misalnya. Tapi ya bisa dihitung berapa porsinya. Sampai kuliah, ya kalau orang mahasiswanya Mas Seto misalnya masih bersyukur, dia masih bisa memperkenalkan. Tapi kuliahnya IT misalnya, dia itu sudah wassalam itu. Jadi gap menjadi semakin renggang ketika pendidikan tidak ikut membantu anak didik dari SD sampai ke perguruan tinggi untuk menyambungkan persoalan-persoalan lokal yang menjadi tadi yang disebut Mas Seto menjadi ciri dari setiap daerah. Sampai bahan mentahnya saja orang tidak tahu. Ya, Mas Seto harus bikin berapa SKS untuk menjelaskan bahan mentah berarti.
Jadi ini gap yang kemudian harus bisa kita atasi dengan mengajak, bahkan kita mendesak pemerintah untuk harus mengatasi persoalan ini. Pemerintah daerah sebaiknya juga ikut mendorong dari setiap kegelisahan yang kita alami ini supaya bisa bisa dihilangkan dan muncul semacam ketersambungan pengetahuan, karena pengetahuan itu menjadi bagian dari ilmu juga. Jadi ilmu itu punya dasar itu pengetahuan. Nah, saya mulai dengan anak saya misalnya. Kebun di belakang rumah saya cukup sekitar 10 jenis tanaman, saya selalu perkenalkan. Ini namanya, ini dulu bapakmu tidak pernah, bapakmu di kampung itu yang tumbuh itu cuman pohon kelor saja. Jadi kamu sekarang lebih banyak punya kemudahan dan kemungkinan untuk belajar lebih banyak hal. Itu saya sebagai orang tua. Saya cek beberapa kali pelajaran juga, saya temukan bagaimana ada buku pelajaran yang mengajarkan mereka mengenal tanaman, jenis-jenis tanaman. Tapi berharap SMP masih terus, SMA masih terus, bahkan pada perguruan tinggi masih ada. Moga-moga saja, moga-moga masih ada. Sambil pergaulan sosial pun ikut membantu dia, membantu anak-anak muda untuk semakin membuka cakrawala berpikirnya, pengetahuan tentang alam dan sekitarnya. Saya kira itu, Mas Bayu. Oke, terima kasih Bang Guna. Maaf di sini ada noise, ini lagi habis acara juga tadi sama teman-teman di komunitas di Tangsel, sama ada juga dari Pemda Jaga PR juga ikut ngobrol di sini. Lanjut aja lagi langsung ke Kang Seto. Mungkin ada responnya dari pertanyaan Mbak Vanessa tadi. Ya, kalau saya sih terkait tadi ya, terkait pengetahuan yang terkikis itu sebenarnya kita bisa, kalau saya selalu bilang, kita mulai dari diri kita sendiri aja dulu. Kita mulai dari diri kita sendiri mempertanyakan apa yang kita makan. Setiap kali kita makan, kita coba pertanyakan kembali apa yang kita makan, asalnya dari mana, bagaimana makanan tersebut hadir gitu. Nah, dengan kita mengkonsumsinya, dan kemudian ketika kita sudah mempertanyakan, kita bisa menceritakannya kembali. Ini sudah satu step di depan untuk melestarikan makanan Indonesia, sebetulnya sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi ketika kita mau ngomongin gimana caranya melestarikan makanan Indonesia, ya dengan memakannya. Setelah memakannya, menceritakannya. Kalau kita sudah bisa menceritakannya dan memakannya, kalau kita sudah memakannya dan bisa menceritakannya, alangkah lebih baiknya ketika kita bisa mengolahnya. Nah, jadi kira-kira stepnya itu. Jadi yang paling gampang adalah ya kita terus memakannya. Ketika kita nggak ada lagi yang makan, ya akan hilang. Mau nggak mau, dia cuman menjadi apa ya? Menjadi barang yang ada di etalase gitu, yang hanya bisa kita lihat di museum ataupun di buku-buku. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Kang Seto. Gimana Mbak Vanessa? Mau direspon balik? Enggak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vanessa. Mungkin ada pertanyaan lain atau ada respon mungkin dari Pak Andre? Ini kita Bang Guna dan Kak Seto, ini kita juga kehadiran Pak Bagus Andre ini dari Kepala Kerja Media Baru dan Arsip dari Direktorat Film Musik dan Media Baru. Jadi
juga Pak Andre juga tadi bergabung sama kami Tangsel Kreatif di acara bareng komunitas. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Kita mumpung masih ada waktu. Jadi sih berarti yang saya tangkap ini ya, jadi orientasi pendidikan yang memang harusnya menggunakan pangan-pangan atau jenis tumbuhan atau sayuran itu dari sedini mungkin ya. Karena penting juga, kebetulan saya juga guru SD dan saya sebenarnya sekarang itu kan kurikulum 2013 dan pelajaran itu tidak per mata pelajaran tapi per tema gitu, tematik. Nah, saya ngajar kelas 3, di situ juga ada namanya perkembangan hewan dan tumbuhan. Ya. Tapi di situ yang diangkat sebenarnya bukan pengenalan pangan-pangan atau hewan dan tumbuhannya, tapi lebih ke proses perkembangan mereka. Jadi itu juga terlalu sedikit ya, karena buku tematik itu memang perlu sekali itu ke pengetahuan gurunya untuk mengeksplor tidak hanya yang di buku tapi mengeksplor luar. Jadi tidak terpaku ke buku. Jadi mungkin memang agak susah juga kalau misalnya kita lagi di masa PSBB ini, masa PKM ini, mungkin dilarang untuk kegiatan di luar gitu. Agak sulit. Jadi kita juga guru-guru tuh jika ingin memperkenalkan tumbuhan-tumbuhan atau kita ada program di luar sekolah juga masih agak susah karena terbatas kebijakan PPKM tersebut. Nah, kita jadi terbatas hanya buku, YouTube, dan Google. Jadi kesulitannya mungkin di situ ya, orientasi pendidikan ke generasi Z dan generasi Alpha. Teman-teman mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin sambil nunggu juga nih Bang Budak, kemarin teman-teman dari Tangsel juga itu ada riset ke Kupang. Jadi kemarin mereka itu ketemu sama salah satu guru SMK, ternyata dia juga lulusan perikanan. Jadi dia memang mengabdikan pengetahuannya untuk murid-murid di sana dan masih juga bergiat di komunitas gitu. Kita juga waktu kita cuma dengar ceritanya ini juga yang sangat exciting ya. Jadi teman-teman tuh yang di sana di Kupang itu masih aktif bergiat untuk pengetahuan yang tidak bisa dilihat, kita cari di Google gitu ya. Karena kebanyakan benar tadi juga kata Bang Buna, jadi mungkin kita emang sering pendidikan kita lalu mengarah ke jangan tidak pulang kampung ya, tapi suruh merantau. Saking enaknya mungkin merantau di kota-kota besar, akhirnya lupa ke kampung gak kita tinggalkan gitu ya. Jadi ya nggak jauh-jauh yang pembangunan yang cepat ya, jadi nggak jauh-jauh ya di kota besar, kota-kota yang ada kampus-kampus hebatnya. Ya, jadi jujur aja sih sebenarnya di Tangsel juga kita banyak kampus, tapi mungkin masih susah kolaborasinya dengan sektor-sektor lain. Jadi baik lagi yang agak susah itu di bagian kolaborasi dengan teman-teman dari akademisi. Ada dari chatting Pak Andre. Oh, ini suara saya kecil banget ya. Ini salah headsetnya nih. Oke, Pak Andre, mungkin ada mau menyampaikan beberapa kalimat, Pak? Oke, Pak Andre masih di jalan ya, Pak ya? Ya, Mas Wahyu. Kedengaran suara? Ya, kedengaran Pak Andre. Mungkin ada yang perlu disampaikan, Pak Andre?
Iya, terima kasih Mas Wahyu, Mas Bona ya, dan juga pembicara lain dan teman-teman yang kebetulan malam ini sempat hadir di acara bincang seni ya terkait dengan pangan dan kearifan lokal dalam rangka persiapan pameran seni media Art Identity Kultur Pangan yang akan diselenggarakan oleh Direktorat Perfilman, Musik, dan Media dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerjasama dengan Tangsel Creative Foundation yang kebetulan nanti akan dilaksanakan di kota Tangerang Selatan ya pada bulan November yang akan datang. Ini saya barusan nih mohon maklum tidak bisa mengikuti dari awal karena bersamaan ada acara juga di Tangsel bersama-sama dengan Pak Pilar ya selaku Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang cukup antusias dan menyambut baik ke rencana pameran seni media kultur pangan ini, dan selaku tuan rumah beliau akan mensupport begitu dan mencoba memberikan kerjasama yang sekiranya nanti bisa didukung pada saat penyelenggaraannya. Nah, Pak Andre, ini ke mute nih Pak, mikrofonnya ya. Sepertinya Pak Andre ini ke mute ya, lagi di jalan mungkin nih Pak. Oke, iya benar tadi yang disampaikan Pak Andre, kita juga untuk pamerannya kita diadakannya nanti awal November 1 sampai 17 November selama 2 minggu di Tangerang Selatan. Mungkin nanti Mbak Mona atau Kak Seto kalau bersempat ada waktu mungkin bisa ikut pameran online-nya ya Kak. Ya, Bang, ya. Kita juga diadakannya itu secara hybrid, jadi ada yang online, ada juga yang offline. Kalau offline-nya kita akan diadakan di Tangerang Selatan. Online-nya nanti kita akan live di YouTube, nanti juga tunggu kabar berikutnya. Oke, ini kita sudah semua nih, sudah selesai akan acaranya. Oke, sebagai penutup, saya jelaskan lagi deh tadi ya, di sesi pertama kita sudah dapat materi yang keren sekali dari Kang Seto itu tentang makanan lokal yang ternyata banyak sekali gitu variannya. Dan sebenarnya keren-keren ya dari teknologi fermentasi juga ternyata sangat dipahami oleh teman-teman di daerah gitu ya. Teknologi fermentasi juga ternyata emang dari nenek moyang juga itu sudah diaplikasikan, tapi masih untuk saat ini untuk di generasi milenial masih hal-hal yang asing gitu. Juga dari perempuan tadi membicarakan tentang masyarakat NTT yang masih menerapkan pasar barter, dan juga mama-mama yang di sana bagaimana mereka menyimpan pangan agar awet. Dan juga di pasar di sana juga sebagai pertimbangan dengan saudara-saudara dari pedalaman dengan saudara-saudara yang dari pesisir untuk bertukar pangan sehingga nutrisi mereka tertentu. Ini cukup sekian ini sebagai penutup. Mas Wahyu, halo. Ya, saya mau tambahkan satu hal yang barangkali penting untuk kita perhatikan dan bisa kita untuk keperluan seni ini bisa untuk bagian dari imajinasi ya. Ada prinsip yang sangat kuat di dalam prinsip pangan lokal, dan itu menjadi bagian dari kearifan lokal. Itu biasanya bunyi selalu disimbolkan pada pangan ya. Saya ingat satu petuah klasik di kampung saya berbunyi begini.
Fata fulitou moelola goelola. Satu bulir jagung untuk kamu setengah, untuk saya setengahnya. Jadi selalu dibagi dua. Jadi selalu ada prinsip komunal di dalam kultur pangan lokal. Ya, ini prinsip yang sangat kuat, yang kalau secara antropologi atau sosiologi bahkan filosofis ditelaah lebih jauh, punya kekuatan, dan dia memberi ciri yang sangat, identitas yang sangat kuat di dalam setiap kearifan yang menjadi kekayaan masyarakat setempat. Jadi karena itu juga, kalau bisa kita jumpai di masyarakat adat di daerah-daerah bahkan di Jawa juga masih ada sebenarnya, di Kalimantan, di Indonesia Timur umumnya, makan bersama dalam satu ritual adat itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam membangun satu prinsip kearifan lokal, kearifan kebudayaan. Mengapa makan bersama di satu tempat terbuka itu menjadi perlu? Karena ada satu kohesi sosial yang mau mereka bangun untuk menciptakan kepercayaan diri bahwa bersama itu kuat. Yang kalau partai politik bilang bersama kita bisa. Maksudnya bisanya itu pada saat pilkada, pemilu, dan lain-lain. Tapi setelah itu urusan sendiri-sendiri. Tapi buat masyarakat adat dimanapun berada, bersama itu sampai hayat di kandung badan mereka tetap bersama. Sampai memakamkan orang, mendoakan orang, itu bersama-sama dan makan dari makanan yang sama yang mereka miliki. Itu Mas Wahyu, kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Muna. Jadi Bang itu ya, jadi yang saya tangkap itu Bang di sana, kalau tetangga ada yang kelaparan jadi kayak ini ya, jadi kayak kurang apa gitu, hal yang tabu. Jadi kalau tetangga itu kelaparan ya. Ya, saya juga dengar waktu itu Bang Muna bilang ternyata ketika ada perburuan paus itu dagingnya itu, daging pausnya itu dibagi semua rata sampai membuat kapal pun dapat, keluarganya dapat gitu ya. Itu keren banget sih ya. Baik, ini mungkin biar sekalian juga Kang Seto ada kalimat penutup. Aman Kang, sudah. Terima kasih, cukup. Oke, cukup ya. Oke, teman-teman, untuk mungkin kita foto lagi ya. Yang sesi kedua ini bisa, kameranya bisa di on nih. On, mungkin nanti jika ada yang mau bertanya-tanya lebih lanjut bisa ke Instagramnya Kang Seto di seto.mci8 atau Instagramnya Bang Bona Beding ada ya. Jadi bisa berkabar atau bertanya-tanya di sana. Baik, siap teman-teman? Ini masih sedikit yang buka ya. Oke, siap teman-teman. 1, 2, 3. Oke, cukup lagi sekali aja. Oke, cuma itu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir. Terima kasih juga Bang Bona dan Kang Seto sudah menyempatkan waktunya untuk membagi pengetahuannya, bagi daging seger ini. Oke, nanti kita bisa berkabar selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu juga tatap muka
jika ada kesempatan. Karena mungkin pengetahuan yang di sini masih disimpan kali ya, masih belum dikeluarin. Kita ini sebenarnya masih banyak yang kita pengen gali nih dari Bang Bona sampai dari Kang Seto, karena keterbatasan waktu dan lainnya, jadi kita cukup sampai di sini. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.